Ini adalah kunci daripada satu hubungan yang sehat. Saya membagikan ini tidak akan masuk lebih dalam, tapi nanti kita akan bahas ini lebih dalam sesi-sesi terpisah lainnya. Ya, jadi secara general saya akan sharingkan ini bahwa untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang dialami oleh pasangan-pasangan yang belum menikah, sudah menikah sebentar, ataupun sudah menikah puluhan tahun, hanya ini kuncinya. Supaya kita mencegah jangan terjadinya kekosongan sehingga ada pihak ketiga yang masuk, ya, yaitu ketika kita mengalami tantangan-tantangan cinta atau perbedaan yang harus dijembatani itu, bagaimana cara menjembatani perbedaan-perbedaan itu? Yaitu lewat komunikasi. Hal yang paling penting di dalam satu hubungan dengan siapapun, komunikasi, komitmen, dan kompromi. Mungkin kompromi ini sesuatu yang tidak umum, tapi saya akan menjelaskan sedikitnya. Ketika suatu hubungan bermasalah dan bingung mau ngapain, hal yang bisa dilakukan adalah hanya komunikasi. Komunikasi ini ada tekniknya tersendiri, bagaimana bisa menghasilkan komunikasi yang baik, itu nanti kita akan pelajari dengan di sesi yang berbeda. Di sesi yang pertama kita sudah belajar tentang komitmen, dan kunci yang kedua itu, jadi satu hubungan harus ada komitmen yang kuat. Kunci yang kedua yaitu harus ada komunikasi yang sehat, ya. Komunikasi yang sehat itu ada faktor-faktor, misalkan rasa percaya, harus komunikasi itu bukan satu arah, harus dua arah, dan juga untuk menjembatani perbedaan ini harus ada kompromi. Kompromi ini adalah sesuatu yang paling sulit. Karena apa? Kompromi itu artinya kita tahu kelebihan dan kekurangan pasangan kita, dan kita juga tahu kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita mau punya hubungan yang sehat, di dalam satu hubungan itu, kita nggak bisa yang satu menang, yang satu juga menang. Tidak. Hubungan yang sehat itu ketika satu menang, yang satunya mengalah. Yang satunya mengalah, yang satunya menang. Nah, saya banyak kali dengar bahwa pasangan bilang begini, iya saya mengalah untuk menang. Saya mengalah untuk menang. Udahlah, saya biarkan pasangan saya mendapatkan apa yang dia mau, supaya dunia aman, rumah tangga saya aman, hubungan saya aman. Bahayanya adalah, ini adalah, jadi mengalah untuk menang itu adalah suatu bentuk kompromi. Tapi bahayanya di sini adalah ketika seorang pasangan, misalkan suami mengalah sama istrinya atau istri mengalah terus-terusan sama suaminya, ada satu bagian di dalam diri pasangannya yang mengalah itu akan merasa tertekan bahwa dia tidak bisa menjadi dirinya. Dia harus memberikan pasangannya selalu menjadi pemenang, menjadi pemenang. Akhirnya dia tekan, ini bukan jadi mengalah untuk menang dalam konsep yang seperti itu, sebetulnya itu tidak menolong pasangan untuk bertumbuh memiliki hubungan yang sehat. Jadi kompromi, mengalah untuk menang itu adalah satu bentuk kompromi. Kompromi ini harusnya disepakati bersama, bukan keputusan satu orang atau paksaan dari satu pihak, tapi harusnya kompromi itu merupakan kesepakatan dua pribadi, seperti ini, dua pribadi. Jadi bukan saya mau mengalah bukan karena saya mau menyenangkan kamu aja, tapi ada plus minusnya. Jadi ada kesepakatan bersama. Karena kalau misalkan kita memberikan pasangan kita kesempatan untuk menang terus, secara tidak sadar kita tuh menekan emosi kita, menekan kedirian kita sendiri, ego kita sendiri. Lama-kelamaan ini numpuk-numpuk, karena itu bukan solusi panjang, solusi yang sementara. Akhirnya situasi itu menumpuk, dan akhirnya dia akan punya kebutuhan sendiri, dan ketika kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya itu yang menekan dia akan bisa dapatkan dari luar rumah. Itu yang harus diperhatikan hati-hati. Dan itu bukan terjadi pada saat awal pernikahan, biasa puluhan tahun setelah menikah baru hal itu terjadi. Singkatnya, kompromi itu hal yang penting harus dilakukan di dalam menjembatani perbedaan-perbedaan atau masalah-masalah dalam suatu hubungan. Kompromi itu bukan berarti ya udah saya mengalah untuk menang, tapi kompromi itu ketika itu tidak mudah, karena kita harus melakukan sesuatu
memberikan sesuatu yang kita nggak suka. Jadi kita mengizinkan pasangan kita untuk untuk kita mengizinkan pasangan kita untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak suka. Indahnya kalau hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak dan secara sepakat. Tapi kalau hal ini hanya diperjuangkan oleh satu orang, memangnya hubungannya ini punya siapa? Hubungannya kan punya kita berdua. Jangan biarkan saya yang berjuang sendiri untuk hubungan itu. Saya terus-terusan yang kompromi. Kamu nggak mau kompromi sama saya. Saya yang harus selalu berjuang. Saya yang harus selalu berkorban. Perasaan, korban ini, korban itu. Sementara kamu tidak mau mengkompromikan diri kamu terhadap kebutuhan saya. Artinya pasangannya tidak mau mengorbankan kediriannya untuk kepentingan bersama. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, hubungan itu adalah milik dua orang, bukan milik satu orang. Jadi selayaknya diperjuangkan oleh dua orang. Ya. Nah, kompromi yang indah itu akan menghasilkan rumah tangga atau hubungan yang harmonis.